khususnya Rais Suriah Kiai Ismail Rashid dan Wakil Rais Suriah Kiai Ahmad Syekhou dan para kiai yang ada di jajaran mustasyar yang saya muliakan dari saya calon-calon berkahnya, dan juga jajaran Tanfidiyah khususnya Kiai Subhan Tanjung Ketua Tanfidiyah NWC NU Setu, dan juga Khatib NWC NU Setu Kiai Ali Ramadan, dan juga para jamaah Nahdien wa Nahdiyat yang dirahmati Allah, dan juga banom-banom NU, Ansor, Bansar, Bakar Nusa, Fatayat, Muslimat, dan lain-lainnya yang tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian yang kita laksanakan di malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang menjadi ikhtiar kita di dalam thalabul ilmi, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, khususnya dalam kaitannya ilmu fikih, bekal kita untuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita berdoa hasanah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah untuk melaksanakan, menjalankan apa yang menjadi khobar atau menjadi perintah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Nahdien wa Nahdiyat yang dirahmati Allah, melanjutkan pengajian malam ini, yaitu bab Kitabuz Zakat. Kitabuz Zakat. Sebelum kita mulai pengajian ini, terlebih dahulu kita hadiahkan Fatihah kepada para guru-guru, para masyayikh, para muallif. Mudah-mudahan apa yang kita hadiahkan sebagai wasilah keberkahan, mengalirnya keberkahan kepada kita semuanya. Lillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal karamati awliya lillahi ta'ala wal ma'u sayyi'atina wa tardil hasanat wa ghufrani dzunubina wa dzunubi walidina wa li asli auladina wa li qadhi hajatina wa li istijabati adiyatina wa ila hadratina bil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah hadrati jamil anbiya wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanul awliya syahid al-qadhi al-jilani al-baghdadi wa sayyidina al-qasim al-junaidi al-baghdadi wa sayyidina Muhammad Muhammad al-Ghazali wa sayyidina Ahmad al-Abdir bin al-Haddad. Bismillah hadrati jami' masyayikhina syekhina wal jazil ismal wal yawal jazil hamid jazil kaiman jazil kai qadun jazil kai maqsad syekh syekh khudar syujudi ka man khudar ka man khudar ay ismi wa shuri wa qulihim wa man nasaba ilahi wa syi'a ali baitihim. Bismillah hadrati jami' mu'assis jami'atin hadratul ulama khusus hadratus syekh Kiai Muhammad Khalil Bangkalan sebagai hadratus syekh Hashim Asyid Jumar sebagai hadratus syekh Kiai Bisisan sebagai hadratus syekh wa hasbu sebagai hadratus syekh wa Abdullah sebagai hadratus syekh Kiai Yasir sebagai arif sebagai hadratus syekh Kiai Mus'ab jami' usulihim wa qulihim wa nasaba ilahi wa syi'ihim. Bismillah hadrati mu'al hadzal kitab wasallam al-Badiyah al-alim ala syekh an-Nawawi al-Bantani Ibarakatihi wa karamatihi wa asrar al-anwari wa ulumi fi darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Kitabuz zakati utawi iki iku kitab nerangaken zakat. Anwa'uha utawi macam zakat itu kasiratun akeh. Faminha mongko iku saking kasira zakatud dahabi utawi zakat emas wal fiddati lan perak wahia utawi zakatud dahab wal fiddah itu wajibatun wajib kepada siapa alaman atas orang malaka yang memiliki siapa man isrina ing 20 apale miskol bukan miskol ini narko. Miskol itu ukuran Timur Tengah. Ya, kalau di sini mah kilo ya. Kilo. Minat dahabi saking emas al-khalisi kang murni apa dahab. Au mi'atai dirhamin utawa 200 dirham minal fiddati saking perak al-khalisati kang murni. Wahalalan masuk tahun wahalal haulilan masuk ke tahun wahia utawi hal haul itu fi malikihi ing dalam milike man kepemilikannya wal ikhrajulan den akan dikeluarkan min dalika saking mengkono min dalika saking mengkono zahab wal fiddah apa rubul usuru 1/4 1/10 wama lan barang zada kang melebihi apa ma ala dalika ing atase nisab wa bi hisabihi mongko den hitung ing mazada wa minha iku setang. Yang pertama macamnya zakat itu banyak ya. Yang pertama adalah zakat emas dan perak ya. Ya, macam-macamnya zakat itu banyak. Jadi bukan zakat fitri doang ya. Kalau zakat fitri kan nanti kalau ini juga udah boleh. Jadi macamnya adalah banyak. Yang pertama adalah macamnya zakat itu adalah zakatnya emas dan perak. Ya, kalau jenengan punya emas ya, punya perak dalam 1 tahun ya, itu nanti wajib zakat. Ya. Tapi nanti ada ketentuan-ketentuannya. Ya, bukan emas yang dipakai itu. Emas dipakai mah nggak wajib. Emas yang disimpan. Walaupun banyak. Kamu memakai segini. Iya tuh kan ada. Gelang. Kalau sekilo kan ada. Oh itu ya. Betul. Itu yang lumayan. Ada. Mas Oke. Itu Mas Tur. Kalau Mas Rido Jadi emas yang disimpan wajib atas orang yang memiliki 20 miskol ya, 20 miskol. 1 miskol itu ya, 1 miskol itu 4,80 atau 5 gram lah ya. Hitung itu 5 gram dikali 20 kalau emas berarti berapa? 10 gram. 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. 100 gram ya? 100 gram itu yang simpanan ya. Seon. Simpanan 100 gram. Seon. Kayaknya nggak dikerasin kayaknya kalau punya sekian. Tung. Tapi kalau menurut Imam As-Suhaili 4,25 ya 5 gram lah taruhlah dibulatkan. 1 miskol itu 4,80.
kali 20 miskol. Ya. Jadi 2 kali 5 20. 100 Eh? 100 gram. 5 kali 12 10. 10 100 gram. 100 gram. 100 gram. Iya, Itu yang kena pajak. Pajak zakat. zakat. Kalau di bawahnya itu belum ya? Belum. Dalam kurun nisab dalam haul 1 tahun ya. Itu 99 ya. zakatnya rubul usur. Rubul usur itu 1/4/10. Ini matematikanya Arab ini hebat. Ya. Kalau kita kan porogap itu, ribet itu. Algoritma. Ya, kalau di Arab itu rubul usur, jadi kalau rubul usur itu dibagi 4 dari 1/10-nya. Tuh. Berarti berapa? 2,5. Ya. 2,5. Itu nanti dipotong 2,5 Persen apa gram? persen. 2,5%. Ya, persen. Oh, itu sama pajaknya kayak penghasilan ya? Ya. Kemudian kalau emas perak. Ini emas yang murni ya. Emasnya yang murni, bukan emas yang KW. Ya, emas murni, emas KW gak wajib. Pas KW no. Ya, Mas Ortega. emasnya emas yang KW. murni. KW. Emas murni dan simpanan. Campuran berarti kita. Kalau yang dipakai murni nggak sih itu? Ya? Yang dipakai Pakai murni, banyak kan murni. Enggak, Yang itu ada yang 23 ada yang 24. 24 murni. 24 belum juga. Yang Murni antam. itu bagaimana? Katanya Antam. Batangan. Oh, Yang murni antam, mas antam. udah dilebur gitu. kalau yang Batangan. dipakai kan udah dibentuk. Ya maksudnya itu kadarnya. Ada yang 24 ada yang 23 karat. Kadarnya 15. murni, ya. Intinya gitu ya, emas yang murni. Ya. Oh, berarti kalau yang diantam Jadi itu pajak ya? zakatnya adalah rubul usur. Pajak. Kemudian kalau perak juga perak yang murni, ya. Perak yang murni yaitu mi'atay dirhamin, yaitu 200 dirham. Ya, 200 dirham minal fiddati al khalisati yang murni. Kalau dirham itu dibulatkan itu 3 gram ya. Dirham itu duit dari perak ya. Dibulatkan itu 3 gram. Nisabnya tadi kali berapa itu? Kali 200. Berarti 3 gram kali 200 berapa? 600 gram ya. Kalau perak berarti 600 gram. Perak itu yang mana? Perak ya itu simpanan kayak Perak. biasanya sih banyak kan di simpanan keris, bangsanya itu terbuat Listrik. dari kerak, perak. Istri perak nggak? Perak enggak lah, pakai emas ya. Perak kalau Zakatnya sama Pakai rubul lah. usur. Ya. itu yang kemarin dibongkar sama Zakatnya rubul usur. Emas lah. toilet. Itu minimal segitu ya, nisabnya. Sedangkan kalau nanti melebihi maka ya tinggal dihitung saja seperempat 1/10-nya berapa, nanti hasilnya yaitu yang dikeluarkan. Itu zakat emas dan perak. Kita makanya nggak punya Satu itu. dirham 3 gram. 1 3 dirham 3 gram. gram. Dua 975 dibulatkannya 3 gram. Kemudian wa min halan iku setengah saking kasira zakatut tijarati utawi zakate wong dagangan. Wa ya utawi tijaro itu wajibatun. Zakatut tijaro itu wajib. Wajib bagi siapa? Alaman atas wong itajara yang dagang siapa man. Walau fi syai'in senajan di dalam sesuatu hakirin, dagangan sesuatu yang remeh ya. Walaupun dagang cilok gitu ya. Kecil. Ya.
walaupun dagangnya remeh, fataqawwama. Bubur. Ya. Bubur ada bosnya. Fataqawwamu. Mongkol dan Ada bosnya. Kecil. Kita kayak ikut tanggung jawab, ada bosnya. Biso'ati kelawan sok inda akhirul hauli dalam akhir tahun. Artinya dimulai dari dagangnya itu Januari, maka ketemu Januari itu dihitung ya. Dihitung keuntungannya ya. Untuk biaya makan, biaya belanja lagi itu enggak ya. Berarti dalam setahun itu bersih untungnya itu ya. Dan ini tidak ada nisabnya ya. Artinya Islam itu mengajarkan untuk tertib administrasi ya. Jadi kita hitung dari dagangan kita ya, keuntungan kita, kemudian dari keuntungan itu maka dikeluarkanlah zakatnya, yaitu berapa? Rubul usur, sama rubul usur ya 2,5. Bima dengan barang istana itu kan, bima dengan barang usturiat kang den tuku, usturiat kang den tuku apa tijarah, maksudnya itu belanjaan modal. Fa'in balagat bi kelawan ma, fa'in balagat mengkalaman tumeka apa sok bima kelawan barang, fa'in balagat mengkalaman tumeka apa sok bi kelawan ma nisoban ing nisob. Zakaha mengko zakato, zakato sapa man ing sok birubil usuri kelawan rubul usur min kimati saking aji kertone sok. Wa illa lalaman ora fala zakata. Kalau di sini harus 100 nisab ini. Tapi di takrib itu tidak dulu. Mana tijarah sawon kana samal tijarah nisoban amla, baik itu nisab atau enggak. Kalau di takrib itu tidak meskipun tidak satu nisab atau tidak. Dulu di sini satu nisab, nisabnya berapa ini? Bin qimatihi wa illa fala zakata. Sumain malaka, dibaca dulu. Sumain malaka mengkalaman miliki siapa man malat tijarati ing dagangan bi aini nisabin kelawan kahanan nisab min dahabin au fiddatin, min dahabin saking emas au fiddatin atau perak, au bi aqalin atau kelawan kidik minasabin serta nisab wa fi mala wa fi milkihi lan ing dalam milike mal tamamu wa fi milkihi lan iku ing dalam milike mal tamamu utawi sempurnane nisab. Fa awal hauli utawi awal haul tahun min hina milkin nukdi ing dalam saking awit milike nukut. Wa in malaka laman miliki siapa man malaha ing bandane wa in malaka laman miliki siapa man malaha ing bondone
lukut biurutin kelawan bondo koniatin kang simpenan obidahabin atau kelawan emas ofidotin atau kelawan perak akol kang luwih kidik min nisobin saking nisabnya walaisa ala ora ono rone iku fi milki ing dalem milike man rone iku fi milkihi ing dalem iku milike man tamamuhu utawi sempurnane nisab fa awalu hauli utawi mangko awale haul itu ya mubadwi tijarati ing dalem dinane awale dagang. Nah, nisabnya nggak ada kalau satu nisab di sini. Oh, nisabnya itu seperti nisabnya emas. Seperti nisabnya emas, ya. Nisabnya dagangan, ya, itu seperti nisabnya emas. Ya. Nanti di kimah, di apa? Bukan. Di harganya berapa itu? Ya. Di harga di apa? Laba berarti. Namanya apa itu kalau di keuangan? Laba itu. Bukan, emasnya itu dihargain berapa itu? Ya. Estimasi, ya. Bukan estimasi mah ini ya, bukan. Ya, bukan. Apa namanya? Kalkulasi. Hitung juga. Harganya Jadi nisabnya adalah seperti nisabnya emas. Tadi berapa itu emas? 100 gram, ya. 100 gram. Kalau miskol itu tadi 600 gram. Ya perak. 600 gram, ya. Itu kalau sama seperti nisabnya emas dan perak. Dan sampai kepada 1 tahun dan dimulai dari awal daripada permulaan dagangnya. Ya. Ini dagangnya bulan apa? Ya, nanti ketemu haulnya bulan yang sama pada awal permulaan dagangnya. Ganti ada itu. Tuh yang jualan, yang bisnis jualan truk tuh, itu tuh berapa? Dagang kecil loh Pak, no. Truk lebih besar. Kirim kecil, bubur, mobil gede Pak. Mobil gede ya, beda ya. Beda. Ada tuh pedagang kecil loh. Ya dah. Nggak ada pedagang gede. Bantuin apa? Ini HP pulsa. Tuh, dosennya ngamuk. Iya harus itu. Iya. Ya kita ikutin yang nggak usah nisab tuh. Ya pokoknya kalau nanti keuntungannya dalam setahun yaitu kita ambil 4/10 atau 2,5% ya. Kalau setahun ada 25 juta ya diambil 2,5% tuh berapa? Kalau untung ya. Ya, 25 juta. Iya kalau untung, kalau nggak untung ya nggak wajib. Balik modal numpang makan. Enggak ya? wajib. Itu keuntungan Masih itu. tunai. Udah kepake ya. Iya. Artinya makan udah kenyang. Iya makan apa itu nggak dihitung. Ya. Jadi keuntungan yang ada dalam setahun itu. Ya. Jadi emang ada yang mengatakan juga nggak nisab dagang itu. Atau kalau yang mengatakan nisab itu sesuai dengan nisabnya emas dan perak. Kalau tadi yang dimaksud di sekolah Itu ukuran sono. ukuran Eret. Ada. Iya. Kalau kita kan gram, ya. Bukan miskol HP. Bukan miskol HP. Nelpon kalau diangkat miskol doang. Cumi. diskon emas persamaan gram ya. Iya. Nah itu tadi satu miskol itu, ya. Tadi berapa? 5 gram. 5 gram. 6 gram. Ya. Satu miskol itu 5 gram. Sedangkan nisabnya adalah 20 miskol kalau emas. Ya.
Ya kalau digramkan 20 miskol. Satu miskolnya adalah 5 gram. Caranya aturnya belum sama gua. Jangan ini ke sini. Kasih harus sendiri. Jiting aja. Artinya kalau kita dagang tuh ya harus benar-benar pembukuannya ya. Kita diajarkan ya, agama itu mengajarkan untuk tertib ya dalam administrasi. Cuman kadang kita sendiri ya yang sebagai orang Islam malah tidak memperhatikan seperti itu. Itu pertanyaannya itu kan contohnya jualan bubur nih. Yang dekat aja. Iya benar. Tadi dia bilang tanggung ada tanggung jawab. Nah, sekarang sebagai karyawan ini kena ini enggak hitungannya kalau ini Profesi. kena nisab enggak? Itu profesi berarti bukan dagang ya. Dia nggak bekerja. Berarti zakat profesi. Soal profesi sebenarnya nggak ada, cuman itu ulama-ulama sekarang namanya ulama khalaf itu ada yang mengatakan ya wajib. Ya. Kalau jualan truk pasti Pak. Ya 10%. Udah Lalu dikeluarin. tinggi loh Pak, 10%. Biasanya ada 0,5%. Kan PPN 10%. 2,5%. Gua tungguin tanggal berapa mau ngasih. PPN langsung kan punya NPWP sampai ke punya NPWP. Ya udah. Ya. Kita tungguin zakatnya kemana kan? Wa min halan iku setengah saking kasira zakatuz zar'i utawi zakate pertanian. Wasimari lan buah-buahan. Wa zakatuz zuru'i maka utawi zakate zuru pertanian itu wajibatun wajib fil quwwati ing dalem barang kang kanggo kekuatan ya seperti beras kan untuk makanan pokok fakot halal bloko ya, seperti kalkin totikal dina gandum wal arsalan beras wal adasilan kedelai ya. Wa zakatu simar utawi zakate simar zakat buah itu wajibatun wajib fitamri ing dalem korma wasabibilan anggur. Wah, orang iki mau wajib kuwi orang duwe anggur. Merah. Anggur, buah anggur. Buah anggur. Anggur merah, anggur hijau. Putih. Ya. Jadi zakat pertanian itu hanya berkisar kepada pertanian yang tanaman yang untuk makanan pokok. Ya, kalau Kurma, Padi. padi pertanian, Singkong. padi, singkong. Di sini Pak bukan makanan Pokok, pokok, bukan. Ya mungkin kalau daerah lain, ya mungkin ya. Ketuk. Kedelai, Bukan singkong. jagung, ya. Tahu tuh orang Irian tahu. Ya berarti itu wajib. Pokoknya yang menjadi makanan pokok yang untuk kekuatan. Ya. Sedangkan zakat buah itu hanya pada kurma dan anggur. Jambu enggak, ya, enggak wajib. Mangga enggak. Ya, saya punya dua harganya. Tapi korma. Korma. Anggur. Fakot hale blokone tamar wasabi. Kalau nganggur gak wajib ya? Kalau nganggur gak wajib. Nganggur mah. Gak wajib misalkan. Wajib udah nak. Wajib. Kalau Nganggur berpenghasilan ya wajib. Nah, ini. Berarti dia punya perusahaan, dia punya perusahaan anggur sama korma itu di Pengacara. Jakarta. Anggur pengacara. Wa ta'ala kulan dadi gumantung. Was apa zakatu zakat berhubungan apa zakatu zakat bil hubi kelawan biji ida sambala dalam nalikane apa mateng pas jalan atos apa hub
Wa bisimari lan kelawan buah ida bada ing dalem nalikane nampak apa salahu gak kuninge simar ya wis agak udah mulai matang. Lakin la tukhraju tetapi nek ora dentokaken apa simar mingkullin saben-saben suwiji minha saking apa tadi kurma dan zabib illa idza balagha kecuali ing dalem nalikane tumeka apa simar nisoban ing sak nisab badal qati ing dalem badal qati ing dalem sause panen wata jufi filan garing watas fiyatilan bersiaken wa nisabu kullin utawi nisabe saben-saben suwiji minha saking tadi zuru dan simar itu khamsatu osakin 5 sak ya, bukan sak semen ini ukuran juga Ukuran sak satu sak 20 kilo. 5 kilo lah. 5 kilo satu sak. 50 kilo. 90 Ya karo segini. tak kental. Satu sak. Ntar dulu, ntar dijelasin dulu. Ini bukan sak-sak semen. Ada yang 40 kilo. Itu khamsat osakin 5 sak sofiatin kang bersih ya. Suma insukiat lamun den sirame. Suma insukiat lamun den siram apa zur. Bila ta'abin kelawan tanpa kangelan sukiat maka den zakati. Apa zur bil usri kelawan 1/10 kamilan hal sempurna. Wa insukiat lamun den sirame apa zuru wal simar bita'abin kelawan kangelan suket maka den zakati apa zuru wasimar binis bil usri kelawan setengahnya 1/10. Jadi yang diantaranya lagi ya yang wajib dizakati adalah pertanian dan buah-buahan. Pertanian itu berkisar pada makanan pokok. Ya, pertanian yang menjadi makanan pokok, beras contohnya, gandum, padi, ya, itu wajib. Sedangkan kalau buah-buahan itu hanya kurma dan anggur. Sekarang lagi rame anggur tuh, itu juga harus diperhatikan tuh yang punya buah anggur. Dan zakat itu ketika Belum. sudah kelihatan matang ya, sedangkan buah itu sudah kelihatan kuning. Dan tidak dikeluarkan kecuali ketika satu nisab setelah panen ya, setelah panen itu ditimbang tuh setelah panen ditimbang, sudah dikeringkan dan dibersihkan ya. Jadi bijinya itu padi, misalkan tuh padi sudah dibersihkan dan sudah dikeringkan, bukan baru panen ya, udah dibersihkan, udah dikeringkan dan udah dibersihkan. Udah masuk gudang. Dan nisabnya itu adalah 5 sak. 5 sak itu berapa? Satu wasaknya itu, satu saknya itu adalah 130,5 kilo ya. Atau ulama menurut As-Suhaili itu adalah 103 kilo dikali 5 berapa itu? Berapa Mas? 515. 515. Setengah kintal lah ya. Ya. Iya. Setengah kintal ya. Nah, kilo. itu wajib zakat ketika sudah sampai segitu setengah kintal. Itu bentuk simpanan ya? Itu bentuk simpanan. Ketika panen sudah bersih, dikeringkan, cuci, sudah dibersihkan tuh, Udah jemur. sudah dikeringkan, bersihkan, jemur, bersih. Segudang. kemudian ditimbang. Timbang. Timbang dulu, jangan masuk
Ayo jangan Udang udang dulu. ya timbang Iya. dulu ya. Ketika nanti Anda Jadi pasir. melebihi dari 5 sak ya. Tadi 130,5 kilo satu saknya dikali 5 berapa tuh? Coba pakai kalkulator. 515. Hah? 515. 515. Iya. Nah, berarti taruhlah ya setengah kintal lah ya. Maka dan zakatnya itu bagaimana ketika kalau cara menyiraminya susah ya. Misalkan susah itu dalam arti mungkin airnya beli ngebor ya. Bukan airnya datang sendiri ya. Maka beda. Kalau airnya gampang, nyiraminya gampang dengan aliran kali ya irigasi, maka zakatnya adalah 1/10 ya. Bil usri ya, 1/10. Misalkan tadi itu 1 kintal, berarti berapa? 10 kilo ya. 10 kilo. Itu kalau siramannya gampang. Kalau airnya nggak beli. Iya, tapi kalau susah ngebor ya dan lain sebagainya ya, maka nisful usur separohnya daripada 1/10 ya. 1 Jadi kilo berarti 1/10 dibagi 2 berarti 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo itu baru sekitar itu. Kalau 1 ton berarti 50 kilo ya. Kalau tadi airnya bukan yang airnya ngebor apa belilah. Kalau nggak lupa ya. Kalau udah Iya sama lah, itu kan berarti pakai biaya. Kalau nggak lupa Ya, zakatnya. Kalau tenaganya Biasanya zakatnya lupa. tenaganya itu Nah, tenaganya pakai buruh ini nggak perhitungan nggak? Misalkan Acur. sawahnya kan ya sawahnya 1 hektar, tapi kan garapnya kan Iya mungkin hektar itu nanti sendiri. menurut ulama-ulama ya mungkin bisa dikiaskan seperti itu, Pak. Berarti maksudnya yang Iya. itu ya yang Artinya kalau kita menanamnya mudah ya dengan disirami pupuk dengan tidak membutuhkan biaya yang banyak ya 1/10. itu kan yang tadi bahan makanan pokok tadi ya, Iya. gandum, beras, Iya. anggur, korma ya. Kalau misalkan hasil pertanian, kayak misalkan cabai, Enggak. bawang, Enggak itu wajib. nggak kena wajib Enggak nisabnya wajib. nggak ada. Iya. Nggak wajib. Tapi maksudnya itu kali ya Hmm? dari penghasilan jangan mal ya. Ya, Kan maksudnya bawang sekat mal. bawang kan Ya. ini kan Sekat mal nanti juga ada aturannya sendiri. Ya. Itu berarti sekat harta simpanan. Sama seperti emas perak itu nanti yang cuma hanya nilainya kan uang. Kalau tadi kan nilainya emas perak. Ya. Itu nanti juga dalam 1 haul 1 tahun. itu maksudnya zakat harta ya. Wa min halan iku setengah sing kasih zakatul fitri utawi zakat fitri. Zakat fitri nih kita mau nah, ini menaikkan juga nih. iya, yang penting ini. Ortega nggak wajib. Yang penting ini. Wa ya utawi zakatul fitri itu wajibatun wajib. Alaman ing atase wong malaka kang miliki sapa man saean ing suci-wici zaidan kang luwih ya. Alamu natihi ing atase biyayane man. Wa mu'nati iyalihi lan biyayane keluargane man. Wa mamalikihi lan piro-piro budak man atau ya budak mamalik. Lailatul Idi ing dalam malam Id wa yaumihi lan dinone Id. Wa yakhruju lan metu sapa asaksu awa-awaan so'an
ing sakso an-nafsihi saking awak dheweke sakes wasoan lan sakso angkulimun angkulin saking suwi-suwi angkulin saking suwi-suwi man ing wong yalzamahu kang majibaken ing sakes apa mu'natuhu ing apa mu'natu biayane man minal muslimina saking wong Islam walau kana senajan ono sapa muslim itu rodian kang nusoni masih bayi ya, masih menyusui wa yakunu lan ono apa asa sakso min ghalibi kuwati ahlil baladi saking umume pikuwatane ahli daerah bi ghalibi sanati ing dalem umume sak taun wa qadruhu utawi kira-kirane wa qadruhu utawi kira-kirane sok ya. Itu arba'u hafnatin papat piro-piro cawukan Cawuk. Jadi dikafi mu'tadilin hilqati kelawan apa nih? Efek apa sih? Telapaknya orang yang normal penciptaannya yang normal lah orang telapak orang yang normal wa wasnuhu lan utawi timbangane sok itu khamsatu artolin 5 piro-piro ritel wasulusin lan sepertelu birit li Baghdadi kelawan ritel Baghdad. Ritel juga ukuran ya. Kalau sini liter ya, sana ritel ya. Jadi zakat fitri itu wajib itu ketika orang itu memiliki menemui 2 masa ya. 2 masa hari Ramadan dan awal di bulan Syawal. Itu yang jadi kalau nanti dia meninggal misalkan di bulan Ramadannya, maka dia tidak wajib. Ya. Harus memiliki menemui 2 masa. Ya, itu yang wajib. 2 masa. Masa di menemui bulan Ramadan dan malamnya malam hari raya itu ya orang yang kena wajib ya. Sebenarnya kita mengeluarkan itu adalah hukumnya sunnah, masih belum wajib ya. Karena ketika wajibnya adalah ketika malam hari rayanya itu. Tapi karena ada kemungkinan ya darurat ya, karena di sini mungkin yang akan mengeluarkan ya, yang pengurusnya nanti ada yang pulang kampung atau bagaimana kan ya, maka dimajukan tuh yang mau zakat lebih dulu monggo ya. Bisa itu jadi waktu yang ada 2 waktu sunnah ya, waktu sunnah ya saat ini kita mengeluarkan zakat itu waktu sunnah. Waktu wajibnya adalah ketika malam hari rayanya. Malam hari rayanya. Dan sampai kepada ketika habisnya ketika imam naik mimbar. Ya, itu makanya kalau mau memberikan zakat ya jangan sampai nanti paginya. Karena ketika sudah pagi
sudah selesai sholat, ya maka itu bukan zakat fitrah lagi, ya namanya ya sedekah akhirnya. Dengerin. Dan hukumnya wajib bagi orang ya yang memiliki sesuatu yang lebih dari biaya dirinya, biaya keluarganya, biaya punya budak ya di malam Id dan hari-harinya Id. Jadi punya kelebihan di dalam biaya hidupnya ya. Bisa cukup buat ya makan ya untuk keluarga dan budaknya kalau punya budak tuh pembantu lah kalau sekarang ya gajinya udah, kalau sekarang pembantu ya benar tuh gajinya belum dibayar ya belum bisa bayar gaji ya belum bisa wajib zakat itu. Jadi biaya untuk dirinya ya, yang dikeluarkan adalah satu sok. Biaya itu biaya. Ya, termasuk Biaya. zakat. Bukan biayaan. Cicilan. Biayaan cicilan. Enggak masuk. Cicilan baru masuk tuh. Kalau cicilan, kalau biayaan enggak masuk. Biayaan nggak masuk. Apa? Biayaan apaan? Lo paham deh. Itu yang pas-pasan ya? Ya kan? Biaya. Yang hidupnya pas-pasan ya? Bukan biayaan. Bukan biayaan. Yang Ya pas-pasan gimana ya? kalau Utang yang banyak. Utang yang banyak kemana itu? Cicilan. Biayaan. tapi kan bisa makan. Ada Ya. lebih nggak? Oh, pas-pasan bisa makan ya? Iya. Oh. Misalnya ada beras lah besok, buat besok ada yang buat makan apa, Walaupun itu dapat gitu. dapat apa? Buat makan itu baru dapat dari Zakat juga. enggak, ada yang beramal gitu kasih beras berarti, Iya, berarti kan Dan yang ada perlu beras. diperhatikan nih kita zakat tuh ya, kadang kan dicampur tuh, ya atau kita ketika mungkin kita dapat zakat tuh misalkan ya, Iya. jangan sampai beras kita itu dicampur, ada beras kita yang sudah dikasihkan balik lagi itu, jangan sampai, makanya itu harus diperhatikan tuh. Berarti zakat itu wajib yang dari kita hasil kita sendiri. Ya dari kita yang punya kelebihan tadi, Kalau sembako nggak boleh ya? apanya? Kalau dapat beras sembako Kayak buat zakat sembako gimana? gitu loh. Ya Bisa itu kan ngerti. milik, iya kan milik. Ya, contoh gini aja, Dad. Oh, boleh. Ya, Dad. Kurang 2 hari kita dapat rezeki nih dari Ustadz gitu kan, duit gitu kan, 200.000. Terus saya buat zakat itu gimana? Boleh ya? Boleh Iya. nggak? Milik. Iya kan milik, milik sampean itu. Milik saya. Iya. Buat zakat nggak apa-apa. Iya kan sudah zakat ya. Bisa. Kalau buat saya tuh, Dikeluarin lagi nggak apa-apa. kalau buat saya, Kalian lagi nggak apa-apa. Kan kita udah dapet nih. Iya. Itu udah jadi hak milik kita kan. Iya. kalau buat saya Lagi, tidak buat milik zakat. Pak. Buat Dikit lagi, lagi. lu nggak Iya. apa-apa. Zakat. Oh. Oh, Gitu. kurang deh. Kalau membayar zakat untuk orang lain, Gimana? Bagus itu. zakat untuk orang lain. Wah, Untuk ini orang lain dia. siapa? Orang tua. Ya. Oh, yang wajib kita ragati itu, ya istri, anak istri, orang tua yang di, Yang istri tetangga ya. ya, orang tua juga kalau yang kewajiban kita, kalau memang orang tua itu, Namaku, Iya. kita biarkan zakat. iya bayar Terus zakat. di luar itu orang tua dapat zakat dari orang lain gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Yang ngeluarin tapi dapat juga gitu. Keluarga ada 5 nih. iya, Udah pada mampus semua anak-anaknya. iya. Anak-anaknya semuanya ngasih zakat ke orang tua nih, zakatin orang tua semua gitu. Hah? Itu nggak apa-apa. Gimana? Masih Zakatnya ke orang tua sendiri. orang tuanya Orang tua. dijakatin. Masih Dia ada. dizakatin gitu. Menerima Iya. zakat dari anak-anaknya. Ini anak-anaknya balapan nih zakatin Pokoknya orang tua kasih semua. kasih duit gitu. Oh, ya. Kembali Zakat ke orang itu lain aja lah. si mustahik zakat itu apa saja, moro wal masakin dan seterusnya. Orang tua kita fakir enggak, miskin enggak, Sasarannya ya. nah, Sasarannya itu berapa yang sih makan ada? asnaf itu Yang Ada berapa? hak Yang berhak.
Salah sasaran loh, Pak. Orang tua jangan- Tembak biayaan itu. Jakatnya ke orang tua sendiri. Kalau Orang tua miskin. Iya. Orang tua miskin. Enggak, orang tua kita nggak ada. Ya, tapi sebaiknya kita ke orang lain lah. jakatin orang tua gitu kan, orang tua kan nggak. Boleh. Kan kita Kalau- menjakatin orang tua. Boleh. Nah, Iya. kan pada kita nggak Tapi tahu bahasanya- juga. Bahasanya dia beda. Jakatin. Bahasanya beda sama jakatin maksudnya gimana? Jadi pertanyaan itu harus jelas, Pak Ortega, sehingga Kalau bahasa dia itu jakat itu ngasih jakat ke orang tuanya. Karena kan lima. Kalau Pak Tohirun jakatin orang tua itu Bukan ke orang tua. mengeluarkan jakat Mengatasnamakan atas buat orang tua. Iya. Mengatasnamakan buat orang tua, Ya, jakatnya sama. maksudnya jakatin Tapi orang kalau tua. yang pertama tadi itu. Kata lima-limanya ngasih Boleh. jakat. Anak kelimanya bayar zakat ke orang tuanya. Buat atas nama orang tua semua. Tapi gitu kan. ngasih. Jangan tuh memiskinkan orang tua. Itu ngasih. THR itu, THR. ya orang tua kasih THR aja. Ijab kabul ya Pak. Saya zakat ke bapak ya. Zakat Ijab itu Jawab dia. untuk membersihkan kotoran kita. Tuh, masa orang tua mau sering kasih kotoran kita? Ya. Oh. Jangan. Ayo Memiskinkan. jangan dibongkar itu, Pak. Berarti orang tuanya didoain jadi mustahil. Nah, Bahaya. Kalau utangnya banyak itu wajib zakat nggak? Mustahil juga. namanya. Utangnya nyicil, Pokoknya banyak lah. nggak punya duit itu di saat hari raya itu dia nggak punya biaya makan, Iya. nggak ada, ya nggak wajib, Wajib. nggak wajib. Itu ada kriterianya nggak ya kalau kriteria utang yang banyak itu maksudnya? Yang gimana? Yang nggak makan bisa makan atau gimana? Yang utangnya banyak itu loh. Yang utangnya banyak, yang utangnya banyak kalau masih punya beras, ya biaya makan. Utang kan nyicil kan karena utangnya itu karena apa? Kelakuan. Utangnya karena Karena ngambil kalau motor. BTR kewajiban, BTR kewajiban. Oh gitu beda ya. Iya. Itu memang karena kelakuan kita. Pecicilan. Iya. Jadi maksudnya Intinya gini, ketika kita punya biaya untuk makan kita, keluarga kita yang kita tanggung itu ada, maka kita wajib. Gitu. Sama kayak tadi itu kan. Mau bayar zakat puyeng-puyeng tiba-tiba ada yang ngasih zakat nggak? Kebalikin. boleh Sama aja, dikeluarin boleh. keluarin lagi boleh. Boleh ya, Tuan. Boleh, misalkan nih, sama lu nggak punya beras nih ya, Iya. nggak punya beras, nggak punya duit ya, Iya. malam itu dapat zakat, ya dapat zakat 1 karung, maka wajib itu karena itu sudah menjadi tamlik pemilikan sampean. Tapi jangan dikasih orang tua ya. Atas nama orang tua. Bukan kasih Kasih orang anak-anak. tua, orang kasih orang tua. Ini dari mana? Hah? Lanjut ya, Lanjut. kita busiami, utawi iki kubab, Alhamdulillah. utawi iki kitab nerangaken siam puasa. Laya jibu ora wajib. Apa saumu Ramadona puasa Ramadan. Illa 'alal muslimi angin ing atase wong Islam al baligi kang balik al akili kang duweni akal al qadiri kang mampu al saumi ing atase puasa atau diri kang suci minal haid saking haid wa nifasilan nifas wa ida tamalan indalan nalikan ing sempurna apa sakban ulan sakban salasina ing 30 yauman apane dinane ora utawa ningali sapa muslim Sampai ini aja nih. al hilala ing hilal al hilala ing Saya pegang semua. hilal. Siapa adlul wong kang adil wasabatalan tetep apa hilal indal qadi indal saninge qadi wajaba mengko wajib apa asamu puasa ala umumin nasi ing atase umume menungso fa illam yasbut maka lamun ora tetep apa hilal indau ing dalem sandinge qadi wajaba mengko wajib ala ro ing atase wong kang ningali wa alaman lan ing atase wong
sidquhu kang beneri sapa man ing ra'i faqat halal bloko. Jadi kitab menjelaskan puasa ya. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali orang Islam yang balik, yang berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa ya. Ada mangkok itu. Dan suci dari haid, nifas ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ya, makanya kita sering saya sampaikan bahwa di dalam beragama, di dalam memahami agama tidak cukup hanya dengan Al-Quran dan hadis saja ya. Harus melihat daripada pendapat-pendapat ulama. Karena ketika kita melihat Al-Quran ya, saja di dalam kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wajib atas kamu ya. Berarti kan ini ayatnya adalah umum ya. Ayatnya umum, wajib atas kamu. Mukhatabnya adalah jamak semua ya. Jadi umum. Maka perlu adanya penjelasan-penjelasan ya, dari hadis. Kalau tidak ketemu hadis, bagaimana pendapatnya ulama yang mampu memahami daripada isi Al-Quran dan hadis itu. Karena di dalamnya tidak wajib ya, seperti tadi orang yang haid ya, orang yang nifas, orang yang musafir ya. Terus apalagi orang yang menyusui tuh. Terus orang yang sakit, orang yang pikun ya. Orang yang tidak mampu ya, itu tidak wajib ya. Kalau tadi ayatnya adalah alaikum, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu ya. Berarti kan umum itu semuanya. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu semuanya ya. Kalau di situ ayatnya berarti semuanya ya. Tapi ulama menafsiri dari kalimat kutiba alaikum adalah al-Islam, yang orang yang Islam, yang balik, yang berakal ya, yang mampu untuk berpuasa dan suci dari haid dan nifas. Nah, ini. Makanya kita nggak usah kaget ya, nggak usah kagetan atau merasa kita tidak dihormati ketika ada warteg yang buka. Karena di sana ada orang yang tidak wajib berpuasa. Nah, ada orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang musafir, kan tidak wajib. Ya. Padahal tadi ayatnya kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu semua. Ya. Maka ini penjelasan ulama. Ya. Maka perlu kita di dalam berfikih ya, kita melihat bagaimana pendapatnya ulama. Kemudian ketika sempurna bulan Sya'ban 30 hari dan melihat hilal ya, dan yang melihat itu adalah orang yang adil, yang bisa dipercaya ya. Kalau yang melihat orang yang tidak bisa dipercaya ya nggak digubris ya. Misalkan ada salah satu ulama melihat ya, yang bisa dipercaya lah ya, melihat hilal setelah daripada sempurnanya bulan Sya'ban ya. Dan itu pun disetujui oleh Kodi. Kalau di sini ya Menteri Agama ya. Ya. Menteri Agama apa yang Menteri Agama ya, yang ketok palunya itu ketika 1 Syawal itu. Dan itu disetujui oleh Kodi. Kalau di Indonesia adalah Menteri Agama.
Menteri Agama. Kalau seandainya tidak setuju oleh qadhi, maka orang yang melihat itu yang kewajiban berpuasa, atau orang yang membenarkan atas orang yang melihat hilal itu yang wajib berpuasa. Kalau yang nggak lihat masih. Ya kalau nggak membenarkan ya enggak. Karena qadhi atau di sini adalah menterinya tidak apa yang dilihat itu. Misalkan misalkan dia hari Senin, tapi menterinya hari Selasa, patok satu Syawalnya. Ya. Maka yang melihat hilal itu, ya, dan orang yang membenarkan itulah yang wajib pada puasa hari Seninnya. Makanya juga jangan gumunan juga, jangan kagetan juga ketika ada puasa yang hari Senin dengan puasa yang hari Selasa. Lebaran dulu ya. Iya. Bukan. Ini melihatnya adalah hilal. Iya. Latahan. Iya. Maka jangan kagetan juga. Oh, dia puasanya duluan. Enggak usah kaget. Santai saja. Faslun hada fasal wa surutu sihhati shaumi utawi pira-pira salate sahih puasa. Itu sitatun 6 syarat sahnya puasa nih. Kalau nggak ada syarat ini ya puasanya nggak sah. Yang pertama al-awwal utawi kang awal itu al-islam Islam, wasani utawi kang nomor loro itu tamyiz bisa membedakan. Wasalisu utawi nomor 3 itu an-niqa'u suci minal haidi saking haid wa nifasi lan nifas. Jami'an nahar ing dalem sekabehane awan. Warabi utawi kang nomor 4 itu an-niyatu niat. Makanya kalau habis tarawih itu ada lawaitu soma qudin an adai fardis Sahri Ramadana hadhihi sanatin fardu lillahi ta'ala. Syafi'i itu wajib kita niat di malam harinya ya. Tapi ada yang mengatakan memutlakan menjamak. Tapi untuk niat kita juga niat tuh. Kalau di awal Ramadan tuh kita niat keseluruhan ya. Tapi kita tetap tiap malam kita niat. Kalau niatnya sahur, nggak apa-apa ya? Niatnya sahur nggak apa-apa. Yang penting belum imsak ya. Kalau niatnya nanti imsak ya, kecuali kalau puasa sunnah boleh. Kalau wajib itu malamnya harus kita niat. Kecuali kalau puasa sunnah ya, misalnya Pak Ortega ya, nggak nggak sarapan tuh dari pagi itu dari subuh nggak makan, nggak ngopi, nggak apa, kopi pahit nggak. Nah, jam 12 masih belum makan, belum ngopi juga tuh. Entah puasa sekalian lah. Niat puasa Senin misalkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib Ramadan atau puasa nadar itu wajib niatnya di malam harinya ya. Kalau malamnya nggak niatnya di imsak tetap bisa. Ya sebelum imsak lah, sebelum imsak. Kalau Tapi sebelum imsak yang maksudnya itu puasa kan maksudnya kan al-imsak. Tapi kalau imsak yang di Indonesia kan maksudnya itu perhatiannya, ya nggak apa-apa di situ. berarti nggak terawih. Berarti nggak Kan terawih. wajib. Iya. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat itu imsak itu Iya. udah ikut subuh atau gimana ya katanya? Iya. Itu maksudnya memang kalau di Indonesia itu imsak itu kita itu disuruh bukan stop tapi warning, ya. Itu warning bahwa imsak sebentar lagi itu harus udah ya kosok gigi dulu, bersihkan mulutnya, Bersih kopi. ya. Terakhir Selama Itu imsak perhatian. masih bisa. Puasa itu adalah al-imsak ya. Ya, jadi maksudnya al-hidayah itu jangan bahasanya imsak kalau memang seperti itu. Bahasanya perhatian itu. Tapi maksudnya itu imsak itu adalah warning ya.
warning. Ini masih bisa itu makan minum. Ya masih bisa. Iya. Menurut Tapi kalau udah ketemu adzan ya udah stop. Sampai koma juga masih boleh. menurut Ustaz Adi itu katanya nggak boleh. Yaitu maksudnya si Ustadz Adi itu adalah namanya imsak puasa itu adalah al imsak anil muftir, menjaga, menahan ya. Berarti kalau imsak itu sudah menahan, padahal waktu itu waktu di Indonesia imsak itu masih belum. Maksudnya begitu. Paham ya? Ya. Padahal yang maksud di Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan, imsak itu adalah warning. Imsak itu udah harus selesai, jangan kebiasaan. Jadi definisi puasa kan al imsak. Ya. Wah, masih panjang nih. Habisin kopinya. Ya, imsak masih panjang ini. Imsak masih panjang nih. Kan belum aja. Oh, kalau saya mau matiin. Lah, saya Pak. Matiin, saya merokok udah imsak merokok baik. Watasihu sah. Apa niatu syamit tatawu? Tuh. Niat puasa tatawu, puasa sunnah. Qabla zawal in dalam sadurunge zawal. Ya. Sebelum lingsir matahari ya jam 12 lah tuh sebelum duhur tuh. Tapi kalau setelah duhur ya batasnya itu. Kalau puasa sunnah itu tadi yang saya jelaskan sebelum Pak Ortika tadi ngocek itu jam 11 belum makan tuh, puasa sah, tanggung Puasa itu puasa Senin. Siap, puasa Senin Itu Kamis nggak gitu ya, apa-apa. langsung ya. Tapi puasa. kalau puasa wajib harus di malam harinya. Walaupun itu nggak ketemu subuh. Bi Allah ya ta'atu. Kelawan syarat yen to ora nglakoni muftiron ing perkara kang batalaken qabla ing dalem sadurunge niat. Wa wuquha utawi nibaaken niat fil lail ing dalem malam hari itu afdhalul lebih utama. Tapi kalau niatnya di malam hari puasa sunnah itu lebih utama. Ya, emang berarti niatnya emang dari awal ya. Ya. Kalau tadi niatnya jam 11 belum dapat orderan ya lah puasa sekalian dah. Kalau dari malam kan memang udah niat Nggak dapat orderan, nggak dapat duit, ya puasa. Puasa beduk boleh ya? puasa beduk buat anak-anak kita belajar gitu. Buat bocah. Ingetin aja puasa beduk. Kan ada bocah tua nakal. BTM. Maaf. Ngaku. Terus wajibu wajib fi syamil faridati ing dalam puasa Ramadan. Apa ta'inuhu nentu akan ing niat. Wa wuku niati utawi nibaaken niat fardiyah fi juz'in ing dalam juz minal laili saking malam. Kalau puasa fardu wajib menentukan niatnya dan niatnya itu pada juz malam ya, bagian malam lah, mau yang habis sisa. Malam itu kan terbagi menjadi 3 ya. Awal malam itu ya habis sisa, habis maghrib lah, itu udah malam itu sampai tengah malam itu ya jam 12 ya. Ada sepertiga malamnya jam 3 tuh. Jadi nanti mau niatnya yang gimana ya, mau niat habis isya ya monggo, habis taraweh nggak apa-apa. Tapi saya pernah argumen kan kalau niat puasa setelah tarawih nawaitu sama bagaimana dari hadis hari Ramadan itu salah ya. Jadi kan saya niat puasa hari ini gitu ya. Tapi kan hari ini tapi udah diniatin, udah dirapain, padahal lafadznya hari ini, padahal belum puasa gitu. Itu gimana penjelasan itu? Kan hari ini ya, hari nanti niat puasa hari ini. Niat itu adalah bersamaan dengan pekerjaannya ya. Asalnya definisinya itu adalah niat bersamaan dengan pekerjaan ya. Seperti sholat itu bersamaan pekerjaannya itu adalah ketika takbir
wudu ketika mengusap wajah. Tapi kecuali ada beberapa yang tidak wajib di bersamaan dan kerjaannya seperti puasa, ya, haji itu. Karena sulitnya untuk bersama dengan kerjaannya itu. Kalau bulan puasa wajib abdulnya kan sore harinya ya. Kalau niat malamnya. Niat. Kalau puasa fardu itu malamnya, ya wajib malamnya. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh sebelum zawal syams, ya sebelum duhur lah, itu boleh. Ya. Tadi yang saya terangin tuh, belum dapat orderan lah, puasa aja lah jam 11 tuh, boleh. Lah buat makan orang ada ya, misal belum dapat orderan pisang ya. Ada puasa dah, puasa Kamis dah. Enggak apa-apa. Puasa ya. Tapi utamanya di malam hari afdolnya. Wal afdalu utawi kang luwih utama itu wukuhani ba'akan niat fis sulusi ing dalem sepertiga al akhiri kang akhir. Tapi afdolnya kita niat itu di sepertiga malam yang terakhir, ya itu tadi menjelang mau imsak tuh sahur itu kita niat lagi tuh. Kalau walaupun di terawih itu udah niat tuh, nah, kita waktu sahur niat lagi, afdolnya di sepertiga akhir. Wal khamisu utawi kang nomor 5 itu al imsaku imsak anil muftirati saking batalaken poso. Kuliah sekabeh muftirat. Minal fajri saking awit fajar ilal ghurubi tumeka maring surpe srengenge. Kemudian syaratnya juga maksudnya kan itu al imsak anil muftirat. Menjaga atau menahan dari perkara yang membatalkan dari mulai fajar sampai surutnya matahari. Wasalisu utawi kang nomor 6 itu dukhulul waqti mlebune waktu au wujudis sababi utawa wujud sabab fi shaumil faridati ing dalem puasa fardu. Yang nomor 6 masuknya waktu atau wujudnya sebab pada puasa Ramadan, ya. Puasa fardu, ya. Jadi wujudnya sebab, ya. Misalkan sebabnya ya kayak ini bulan Ramadan, ya. Kalau misalkan fardu kayak nadar, ya wujudnya nadar. Gitu. Faslon al-mubtila wal mubtilatu utawi perkara kang batalaken lisaumi maring puasa itu asratu 10. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Al-awwal utawi kang awal itu dukhul syai'in lebune sesuatu min a'yani dunya saking perkara dunia, barang-barang dunia. Walau qalilan senajan sedikit ilal jawfi maring weteng amdan kelawan sengaja inda qala lamun mlebu min ahadil manafili saking jalan terus al maftuhati kang kebuka apa manafid. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa masuknya sesuatu dari kahanan dunia, ya makanan atau apa, ya atau apapun, ya, yang ada di dunia ini masuk walaupun sedikit masuk jalan terus yang masuk sampai kepada perut. Nah, misalkan masuk dari telinga, ya air masuk dari hidung, itu juga batal puasanya. Walaupun sampai sengaja. Iya, walaupun amdan, ya, dengan sengaja. Dengan sengaja. Nggak sengaja apa salah? Kalau nggak sengaja ya enggak. Kalau nggak sengaja apa? Biasa kan kalau mandi dulu. Makan juga nggak membatalkan. Kalau makanan dari surga, iya. Surga, emang udah makan surga belum? Itu kan makanya berarti ada wali itu. Iya, kalau kita kan bukan wali. Nah itu
Itu sering nangkring ya. Surga dunia. Surga dunia itu Pak. Surga dunia. Berarti kalau setelah sahur ada makanan tersisa di gigi, Masuk batal. Kalau sengaja. Ya. Sesuatu yang kahanan dunia yang dari luar itu masuk. Ya. Dari lubang al-manafidi yang tembus kepada perut, ya. Itu lubang apa aja itu? Ya. iya selilitan. Selilitan masuk, ya batal. Ya. Itu kan tadinya dari luar. Kalau ludah nggak apa-apa, geleg ya. Sama-sama ludah. Kalau di mulut nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu barang dalam. Tapi kalau ludahnya udah keluar, masukin lagi itu batal. Misalnya Ridho, Masya Allah. misalnya misal Kumur iya. pakai marjan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan seperti sekarang ini, ya seperti vaksin tuh ya, vaksin itu batal enggak? Ya. Enggak. Kalau ada dua pendapat, ya kalau itu tidak sampai pada perut al-manafid, ya lubang yang terus sampai kepada perut itu tidak batal. Ya. Kalau lubang itu yang tembus sampai ke perut, maka itu batal. Ya. Seperti misalnya masuk dari telinga, itu kan nanti juga masuk ke perut. Ya. Kalau suntik itu dia otot atau kemana kata itu? Berarti kalau istinja masuk nggak apa-apa dong? Istinja. Masya Allah. Istinsak. Maaf, ini. Oh ya, kalau dikeluarinnya nggak apa-apa. Kalau dimasukin itu batal. Makanya Istinja kan ini juga, Bapak. Tapi kalau istimsaknya terlalu, ya bisa batal. Nyembruk Itu makruh ya. Kalau istimsaknya teman-teman. sampai nyembruk ya. Oh, gitu ya. Kalau masuk ya batal. ayam batir tenang. Jadi saya belum paham makanan setelah sahur masih nyangkut di gigi tapi nggak telan ke perut. Ya dikeluarin. Dikeluarin nggak bisa dikeluarin. Ya biarin aja udah biar nyangkut aja. Biar Nggak nyangkut apa-apa. aja. Ya. Sampai Rasanya kemarin berasa terus ya. Ambil sholat ya. Kemarin Celengan. Ya. Sampai ketemu tukang masak baru nanti telan itu. Jadi nggak batal ya. Gak apa-apa. Sampai hari kiamat. rupa wujudnya masih terasa rasanya ya. Nah, Apa itu? nggak tahu nih. Macam-macam. Jelas. Dengan apa sih? Kalaupun tanpa disengaja untuk copot sendiri, Ah. nah itu mau Langsung dikeluarin, supaya. ditelan. Keluarin. Iya. Udah nggak ada rasanya, Pak. Udah lupa rasanya. Oh, enggak. Nah, kan banyak kategori makanan. Kalau buah berarti ada masa Iya. manisnya, tapi kalau dari Ah. ayam udah sepak. Iya. Ya, Kalau warna-warni. kan bisa menilai dulu. Ini nyangkut nggak kena Itu nih. yang sering itu begitu. Dikeluarin nggak bisa, ditelan nggak bisa. Nah, gimana itu? Kan ganggu. Nanti suatu saat tanpa disengaja Masih- copot sendiri. Masih asin-asin ya. Keputusannya mau ditelan atau dikeluarin. Berarti mana dalam keluar? Nah, jadi dong. Ngomongnya Jadi kenyang. Iya. Padahal udah gak ada bentuknya, tapi masih ada rasanya. Lo kata jangan kalau keluar ya keluar. Masa kok di dalam? Kan ada juga Kalau di habis kalau di dalam bangun jadi. ada juga habis bangun tidur. Lupa nih, Tuh. langsungnya untuk makan. Gak apa-apa, rezeki. Udah habis piring, lupa. Nah, Ingat. Ya inget Iya, lagi baru puasa ingat. nih. Rezeki itu. Makan. Terusin. Lagi lupa. Asani utawi kang nomor loro. Soal alqau muntah amdan kelawan sengaja dimuntah-muntahin. Ya. Wa ilam yarji meskipun orang metu minhu saking koe apa syai'un suwi-suwi min ilal jaufi maring weteng. Jadi dengan sengaja muntah-muntahin tuh meskipun tidak keluar dari perutnya itu batal.
Kalau itu Ustaz, kalau apa namanya sih? Sendawa itu Sendawa blegean apa? Blegean gitu kan. Gumoh. Enggak kayak gumoh. Enggak. Bersendawa kan. Enggak. Ada. Oh, itu bang kuat. Di mutang saya ini gimana ya? Contohnya nih. Kalau baunya batal ini. Ini enggak jelas nih. Warna Contoh. Enggak kalau sambil Ada mendoan. Itu enggak ini ya? Kamu masih berasa mendoan ini. Enggak. Ini tuh- Asalisu utawi kang nomor 3 iku al jima'u jima' amdan kelawan sengaja. Walau bi ghairi inzalin meskipun lawan tanpa metu. Yang nomor 3 adalah jima'. Itu membatalkan puasa meskipun tidak keluar. Ya. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 itu khurujul mani. Metune mani bida'amudul istimna'i kelawan sengaja istimna ngalap enak. Awil mubasyarati utawi ketemu kulit. Walau bi ghairi jima'in kelawan tanpa jima'. Kahuruji kaya dene metune mani bilamsi sebab demek wal mu'anaqati lan pelukan wal kublati lan ciuman bila hain kelawan tanpa aling-aling. Yang nomor 4 adalah keluarnya mani sebab sengajanya istimna. Istimna itu ya enak-enakan lah. Enak-enak. Coba. ya. Bisa kan ada praktek yang Prakteknya. Bisa. Itu kalau Irun itu mah saya mah enggak. Di sini jadi Ya. beredar aliran. Jadi download. Atau mubasyarah. Nanti kan personal kan kayak terjadi tuh. Dok, praktek dong. Oke, kalau saya mau puasa, ini soalnya sama Dido, saya mau puasa enggak. Yang ini. Kalau Kang Rido udah pengalaman, besok Nah. Bisa sorban. bisa make. Lanjut. Tadi apa? Istimna, ya. Atau mubasyarah, bertemu kulit, ya, dengan tanpa jima, ya. Boncengan enggak apa-apa. Pegangan, ya megang-megang sampai keluar itu batal, ya. Megang-megang pini, apalagi pini orang. Itu ada kifaratnya gitu Ustaz. Enggak, kalau jima baru. Enggak apa-apa, Tapi bahasanya kalau bahasa ini bahasa apa istilahnya al-GPI ya namanya. Ya. Nah, cuma berarti batal doang enggak ada kifaratnya. Itu pemimpinnya Rido itu Stalin al-GPI ya. Al-khamisu utawi yang nomor 5 itu al-jununu edan. Walau lahdotan meskipun sedelo. Ya siratan kang kidik. Gila walaupun sebentar, ya. Apa? Nah, coba praktek. Dok, praktek ya sudah dah. Ya baru kan Gila sebenarnya. Mana saya udah. Oh, dok. Aktornya gantian aktor. Masuk dulu. Kan biar viral. Oh, biar viral. Langsung di-share gitu ya. Wa asadisu utawi kang nomor itu al-igma'u ayan epilepsi. Ayannya minal fajri awit saking fajar ila ghurubi tumeka maring ghurub. Ya, kalau epilepsi itu sehari itu baru batal. Ya. Meskipun dia nggak makan itu ya dia tidak terhitung puasa. Asabi utawi kang nomor 7 al-iftaru buka qabla ayat haqqaqa sebelum nyata apa huruf samsi tenggelamnya matahari. Oh yang liba atau umum ala dhannihi ing atas penyangkane man atau soim apa gurubuha tenggelam mataharinya tenggelamnya samas di dalamnya ta'ayyan dalam nalikane durung jelas lalu bagi soim apa al halu tingkah ya, jadi yang nomor 7 adalah berbuka sebelum nyata-nyatanya tenggelamnya matahari atau menyangka bahwa dengan kuat
sudah tenggelam matahari, dan seperti itu yang di itu tuh Allah, tahu-taunya bukan Allahu Akbar, Tahriman. bukan apa tuh Allahu la ilaha illa Allah testing. Jadi ketika kita berbuka itu ketika sudah jelas ya, atau kita menyangka dengan kuat ya, kalau sudah gurubus samsi ya. Kemudian asaminu tawi kang nomor 8 itu durul ridati anyar tekone ridah murtad wal iyatu billah wal iyatu mugi karaksa utawi mugi karaksa iku bilih kalawan Allah taala kada mahlu sapa Allah. Yang nomor 8 itu murtad ya. Yang nomor 8 murtad maka puasanya batal. Atasi utawi nomor 9 itu turu haidi teko anyar tekone haid ya, bagi ibu-ibu ya, atau perempuan jam 9 atau jam siang hari kemudian haid batal. Wajib mengganti puasa ya? Iya, kalau haid wajib, tapi kalau sholat enggak wajib qada. Kalau yang menyusui melahirkan, Nanti ada kategorinya. Nanti di sini ada nih. Al asilu utawi kang nomor 10 itu al wiladatu wiladah, melahirkan juga kalau puasa maka batal. Al masbuati kang dan barengi bila balali kelawan teles. Waman utawi sapane wong itu aftara buka sapa man amidan kelawan sengaja fi ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Ona sia utawa lali sapa man fi niat fi indal Ramadan apa aniatan ing niat lalan di malam hari wajib mengko wajib alai ngatasé man apa al imsaku imsak. Bagiatan hari kelawan sakirane nahar. Wakada iku kaya dene man utus sapa tabene kang jelasaken lau bagi man apa subuh Ramadhana tetapnya bulan Ramadan. Asna yaumi syaki ing dalam tengah dina syak ya. Jadi barang siapa yang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan atau lupa malamnya niat ya. Atau lupa niat ya. Misalkan jam 9 buka ya, udah nggak kuat misalkan ya, buka, maka bukan berarti nanti habis itu makan terus enggak ya, nanti betul-betul makan enggak. Ketika kita nggak kuat mulai jam 9 buka, setelah buka itu ya kita imsak ya, kita menahan dari yang membatalkan puasa, imsak lagi, atau malamnya nggak niat ya, tetap kita saya malam nggak niat ya udahlah nggak puasa ya, tetap kita al imsak, menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti wajib qada setelah bulan Ramadan selesai. Setelah bulan Ramadan ya, tetap wajib qada ya. Kadang-kadang ada begitu ya, malamnya saya nggak niat nih, udah makan aja lah, tetap imsak. Kemudian kalau tadi nggak kuat jam 9 makan ya setelah itu ya kita imsak, setelah makan itu kita imsak, nanti wajib qada. Kalau niatnya kesiangan, sahur kesiangan nih, bangun jam 5 atau jam setengah 6 Iya. belum niat, Berarti ya udah lewat itu. nggak niat, Itu nanti wajib qada. berarti Wajib qada. nggak masuk puasa. Tidak masuk puasa, tapi tetap kita imsak. Kita menahan dari sesuatu yang membatalkan. Kan tadi saya sampaikan bahwa puasa fardu itu wajib niat di malam harinya. Wajib di malam harinya. Berarti nggak terawih. Yang membayar kifarat atau yang Berarti nggak terawih, bolos terawih. apa porsi-porsinya. Kalau yang kafarat itu ketika jima di siang hari. Satu macam-macam. Apanya? Kafarahnya? Iya, satu. Kafarahnya itu ada 3. Ya, ada puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Ya. 1 jimaan dong. Kalau 2 jimaannya berarti kali 2. Selama bulan Ramadan 1 kali jima. Misalkan 1 hari sampai jima di siang hari. Maka setelah Ramadan puasa kafarahnya 2 bulan. 2 bulan.
Iya. puasa tuh. Iya. Mereka Berturut-turut. berarti puasa 2 bulan full. Iya. Kalau yang menggantikan fidyah ya apa ya? Yang Fidyah, ini lain lagi. Iya. Fidyah itu, saya jelaskan dulu. Yang wajib fidyah dan wajib qada atau wajib qada dan fidyah. Ya. Siapa yang wajib qada saja, ya seperti tadi lupa niat malam harinya, atau orang yang nggak kuat kemudian berbuka, ya itu maka wajib qada. Dan juga wajib qada seperti orang yang hamil karena atau yang menyusui karena takut akan dirinya saja, ya, itu wajib qada. Tapi kalau nanti takut karena dirinya dan anaknya atau takut anaknya, ya, maka dia wajib qada. Balik. Kalau dia takut dirinya, maka wajib qada dan fidyah. Ya. Tapi kalau dia khawatirnya sama anaknya, maka dia wajib qada saja. maksudnya khawatir gimana? Ya nanti kalau misalkan saya ibu puasa susunya sedikit, jadi anaknya takutnya nanti kurang susu, kan khawatir sama anaknya, ya kan? Kalau khawatirnya sama anaknya itu wajib qada. Tapi kalau khawatirnya akan dirinya, ya khawatir akan dirinya, maka wajib qada dan fidyah. Kemudian orang yang sakit, ya orang yang sakit, nah, itu juga wajib qada, ya kecuali ya ini orang yang sakitnya tidak bisa diharapkan lagi tuh, udah sakit di amben terus tuh, di kasur mulu, ya itu fidyah, nggak wajib qada. Wajib fidyah. Wajib fidyah. Fidyah berapa bulan? Berapa hari? Nggak dihitung. Nggak dihitung. Dia nggak puasanya berapa hari. Misalkan dia 30 hari, ya dia bayar fidyah selama 30. Oh 5 hari, bayar fidyahnya 5 hari. 5 hari bayarnya 5 hari. Bayar fidyahnya lagi siang sore atau sekali? Satu hari satu fidyah. Satu porsi gitu. Iya, satu mud itu antara 8 on. Harus 1 untuk kilo lah. makanan atau pengganti duit atau lain? Beras. Ya kalau diduitkan nggak apa-apa. 1 kilo. Kalau diduitkan sekilo berapa? Murah kan ya. Murah duit. 1 kilo itu fidyahnya satu Iya. hari. Tapi ada niatnya. Ya niatnya bayar fidyah untuk siapa itu? Yang menerima fidyah siapa? Ya orang miskin, miskin. Jangan orang kaya kalau Ya, tega orang jangan. kaya, iya. Jangan orang kaya kalau Ortega jangan. Pak Kiai saya bayar fidyah nih gitu. Gimana? Jangan kayak Ortega orang kaya jangan. Kemudian makanya ini yang menjelaskan seperti ini adalah ulama-ulama kita yang paham betul tentang masalah Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau kita tahunya hanya di Al-Quran, ya maka tidak ada seperti ini di Al-Quran, penjelasan seperti ini. Ya. Kewajibannya adalah puasa untuk kamu sekalian, wajib atas kalian semua. Ya. Makanya kita dalam fikih maka bermadhab ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Ya, itu agar memudahkan di dalam memahami agama, itu pentingnya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Orang musafir, ya boleh nggak berpuasa, tapi nanti wajib qada. Musafir wajib qada. Ojek dari Tangerang. Jadi fidyah Itu kemarin pertanyaan Pak Ortega itu yang miskal macet itu boleh dijamak. Macet benar-benar macet ya, nggak bisa. Oh ya, yang nanya lupa. Yang nanya lupa ada. Nggak bisa berhenti gitu. Iya nggak bisa. Bukan Ya gitu. tempat sholat juga nggak bisa, udah namanya. Masjid jauh. Nanya apa kemarin? Tapi kalau dikemungkinkan nanti bisa sholat di situ ya dengan wudhu itu ya sholat di situ. Ini kemungkinan nggak bisa ya. Ke Papua gitu kan, hutan. Buat persucinya nggak ada, ya Iya tayamun. Tayamum ini bisa. tayamum bisa.
Ini bisa. Ya, Seandainya nanti dimungkinkan susah untuk ini Cari untuk air. melaksanakan sholat di situ, maka ya boleh. Tayamum. Itu yang membayarkan fidyah Ini betul. Bila yang bersangkutan langsung atau di cover sama misalnya orang Keluarga. tua mau membayar fidyah atau membayar ya Habis sakit nggak punya mengganti duit. puasa, memberikan Ya yang bersangkutan langsung atau Kalau yang orang bersangkutan yang langsung. menanggung kewajibannya. bisa anak sekeluarga gitu. Ini terusin apa sampai sini aja nih? Jam berapa ini? Jam 12. Jam 12. 12 sampai sini aja dulu lah. Ya. Nanti kalau Kalau yang makan, nggak itu, kalau nggak bayar apa? Nggak bayar kode, gimana? kan Bayar Hah? dia. Kode nggak, kalau nggak kode. Bayar. Kalau nggak ganti kode. Bukan berarti kalau nggak ganti kode, ketularan. misalkan ini kan udah 1 tahun nih ketemu bulan Ramadan lagi, itu gimana hukumnya kan? Misalkan itu orang lupa. Iya. Pak, puasa itu kan kita sudah mendapatkan rukhsah yang banyak tuh. Hmm. Tidak semuanya kan wajib semua. Ya. Nah, kita sudah dapat keleluasaan tuh, yang nggak kuat boleh nggak puasa, yang perjalanan boleh nggak puasa. Saya taruh kita musafir nih. Sekarang kalau misalkan saya sudah baik sama sampean nih, ya udah baik sampean, kalau sampean nggak ada terima kasihnya gitu loh, lunjak lah. Itu kira-kira bagaimana itu ya? Allah sudah memberikan kemudahan ya, sudah memberikan keleluasan sama sampean semua. Ya. Lah kok masih Nggak mau bayar juga, nggak mau ganti juga. Iya, nggak mau menggantikan, ya, itu dosa besar. Tapi kalau mau jujur-jujuran dari kecil ya sampai sekarang pastilah tiap tahun ya proses itu ya. Kan setiap bulan Ramadan ada yang bolong, ada yang nggak bayar fidyah, nggak bayar mengganti kodok, itu kan udah menumpuk gitu. Sekarang udah tahu, ya dikira-kirakan. Iya. Kesel nanya, ada kesel. Saya jawab jujur, kalian juga jujur tapi Betul. Kalian Kalian. Enggak, saya mau udah ngopi pahit. kopi pahit bagaimana Bang? Udah, kita mau udah. Sebenarnya pertanyaannya sama sebenarnya. Cakep nih, paparin bagus nih, jujur nih, jujur. Sebentar. Udah Udah gini. diwakilin. Lah, Jujur tuh. Ya. kalau enggak ya bayar but aja nggak apa-apa. Ya, kalau udah kelewat susah ngitungnya udah. Iya, Ya, kok udah Sudah kok aja ya. mood sampai selama balik kayaknya berapa tahun tuh berapa hari ya, dikalikan. nggak ada catatannya tuh. Balik lagi sodako nggak punya duit, ayo. Kalau sodakonya nggak ada, buat sodako gimana? Hah? Lupakan terus sudah. Dia. Ini ngomongin Vidya. Iya. Kodok ganti puasa. Ini malah sodako. Salah ya? Lu salah lah. Nggak ada di kitab ini, lu bikin acara sendiri lu. Oh iya. Ini dua orang ini nggak tahu nih. Para pendebat antara Isan dan Tahu. Suruh tabayun, saya terdaftar nggak normal. Sekali Cukup mau ya. ini bisa Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.